Sektor pariwisata Sulawesi Selatan mengalami lonjakan menggembirakan di tahun 2025. Menurut data BPS, sektor pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2024 menyumbang 4,52 juta wisatawan yang mendudukan Sulawesi Selatan di peringkat ke-9 nasional. Sektor pariwisata Sulawesi Selatan mengalami lonjakan yang menggembirakan di tahun 2025. Menandai era baru di mana keindahan alam dan budaya Sulsel semakin menarik minat kunjungan wisatawan. Menurut data BPS, sektor pariwisata Sulsel tahun 2024 menyumbang 4,52 juta wisatawan yang mendudukan Sulsel di peringkat ke-9 nasional. Perjalanan wisatawan Nusantara dari bulan Januari hingga November 2025 sebesar 38,5 juta atau naik 18,5%. Wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan sejak Januari hingga Februari 2026 sebanyak 2.925 atau naik sebesar 44%. Kenaikan wisatawan mancanegara pada November 2025, BPS merilis terjadi peningkatan sebesar 37,91% atau 1.306 kunjungan. Negara Asia Tenggara yang didominasi wisatawan Malaysia tercatat yang paling banyak melakukan kunjungan di Sulawesi Selatan, disusul negara dari Asia Timur dan Eropa yaitu Perancis, Belanda, dan Jerman. 8 destinasi wisata terpopuler di Sulawesi Selatan didominasi oleh keunggulan budaya dan alam Tanah Toraja, Pantai Tanjung Bira Bulukumba, Bantimurung Kabupaten Maros, Ramang-Ramang Kabupaten Maros, Pantai Losari Kota Makassar, Taman Laut Taka Bonerate Kepulauan Selayar, Malino Kabupaten Goa, dan Danau Matano Kabupaten Luwu Timur. Namun pesatnya pertumbuhan tersebut masih dibayangi oleh minimnya infrastruktur yang belum merata. Sejumlah keterbatasan layanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan wisatawan sekaligus keberlanjutan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Sebagai daerah tujuan wisata unggulan, mobilitas wisatawan sangat bergantung pada aksesibilitas jalan yang nyaman dan aman menuju lokasi wisata. Kenyamanan dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan saat memilih destinasi. Jalan yang buruk, transportasi yang sulit dijangkau, dan fasilitas yang terbatas hanya akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung dan sulit meraih pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Sulawesi Selatan, Ahmad Dengsere mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pentingnya aksesibilitas menjadi penentu utama daya tarik destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Terkait akses yang menuju tempat wisata, itu yang sangat penting karena kemarin juga kami ada Kundapil, maupun di daerah pemilihan kami, mungkin teman-teman juga di Komisi 7 sepakat terkait masalah jalanan untuk menuju akses ke lokasi tempat wisata itu. Boleh dikata insya Allah mungkin teman-teman kementerian lembaga lainnya, terutama Kementerian PU, untuk akses jalannya, mohon ada koordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Olehnya itu saya berharap kepada teman-teman baik di Komisi 7 maupun komisi yang lain yang terkait masalah jalan. Ini sangat penting. Bagaimana tujuan target sasaran kita mau menuju ke sana, tapi akses jalannya tidak maksimal, tidak memadai, itu salah satu faktor X untuk orang malas ke sana. Olehnya itu saya berharap bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi boleh dikata teman-teman di seluruh Indonesia berharap paling mendasar di sini adalah akses jalan untuk menuju tempat wisata. Tanpa peningkatan infrastruktur yang memadai, Sulawesi Selatan akan sulit bersaing dengan destinasi wisata utama, baik di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Munculnya usaha baru di sekitar kawasan wisata yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung potensi ekonomi lokal. Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur menjadi kunci penting untuk membuka potensi wisata daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pesona alam dan budaya hingga kuliner Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi cerita yang terpendam, tetapi bertransformasi menjadi destinasi yang nyaman dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tim Liputan TVRI Sulsel melaporkan. Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan percepatan infrastruktur wisata di Sulawesi Selatan, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Bapak Andri Arif Bulu selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Andri. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Sore Pak, bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak ya? Selamat sore. Dengar dengan jelas. Baik, Pak Andri, percakapan kita sore ini kita awali terkait dengan kabar baik bahwa jumlah wisatawan yang masuk ke Sulawesi Selatan mengalami peningkatan begitu Pak ya. Ini juga tidak terlepas dari peran BPPD Sulawesi Selatan itu sendiri dalam hal ini adalah mempromosikan terus gencar mempromosikan daerah-daerah wisata di Sulawesi Selatan. Nah, dari BPPD Sulawesi Selatan Pak Andri, seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya di tahun 2026 ini untuk mempertahankan bahkan lebih meningkatkan lagi kedatangan wisatawan ke Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Jadi dalam program BPPD Sulawesi Selatan tadi kita sudah lihat bersama data yang ditampilkan oleh BPS, itu memang alhamdulillah ada kenaikan dari tahun yang lalu. Baik itu dari segi destinasi wisatanya maupun jumlah wisatawan yang datang, baik itu dari mancanegara maupun juga wisatawan Nusantara. Yang perlu kita cermati dan kita amati adalah bagaimana mereka itu menambah waktu tinggal di Sulawesi Selatan dan juga bagaimana mereka membelanjakan katakanlah uangnya selama melakukan pariwisata atau mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Karena kalau melihat dari data BPS yang tadi, tentu ada efeknya dari segi peningkatan perekonomian masyarakat. Tapi itu kita belum ukur. Mudah-mudahan di tahun 2026 bisa kita ukur dengan peningkatan kedatangan dan peningkatan jumlah destinasi, itu juga meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan itu, yang pertama saat ini kami sedang dalam tahap akhir membuat logo pariwisata Sulawesi Selatan dengan tagline yang akan kita susun bersama, yaitu Feel the South Sulawesi. Itu kita akan launching mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini di bulan April. Dan logo destinasi wisata yang akan kami sebarkan, akan kami promosikan ke seluruh wilayah Nusantara maupun mancanegara, sehingga tetap meningkatkan, harapan kami meningkatkan kunjungan wisatawan dan bagaimana mereka menambah waktu tinggal dan membelanjakan uangnya di Sulawesi Selatan. Itu yang target pertama kami. Yang kedua, kalau kita melihat data dari BPS tadi, ada beberapa daerah yang sudah mencapai titik peaknya dalam wisata, seperti Tanah Toraja, seperti Pantai Bira, seperti Malino, seperti di Danau Matano dan sebagainya. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sehingga kita memerlukan destinasi-destinasi wisata baru yang juga menjadi rangkaian kunjungan ketika kita ke Toraja, ketika kita mengunjungi Bira. Ada kendala di antara semua ini. Seperti misalnya kita ke Toraja itu butuh waktu kurang lebih 8 jam sampai ke Toraja. Begitu juga ketika kita mengunjungi Bira, kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, ini dari segi pariwisata sangat tidak efektif karena beberapa daerah yang dilewati itu juga punya potensi. Tapi seperti yang tema kita pada sore hari ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah penyangga antara Makassar sampai Toraja dan Makassar sampai dengan Bira di Bulukumba itu terkendala dengan infrastruktur.
Infrastruktur yang pertama adalah tentu saja infrastruktur jalan. Baik. Kalau kita amati ya dari Makassar ke Bira, dalam beberapa tahun terakhir kita punya juara desa wisata di situ, Mbak. Ya, ada desa Campaga di Bantaeng, ada desa Barani di Sinjai, ada desa Bosolo di Jeneponto, itu semua juara-juara nasional. Tapi untuk mencapai akses ke sana memang tidak ada dari segi infrastruktur jalan. Itu yang masih menjadi tantangan. Padahal itu menjadi tantangan. Sehingga ya para wisatawan ini kalau ketika mengunjungi Bulukumba tidak harus langsung ke Bulukumba, mereka harus mampir ke tempat ini supaya efek dari perkembangan Toraja dan Bulukumba juga dirasakan oleh daerah-daerah sekitarnya. Dan itu tentu memerlukan peran serta dari pemerintah. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Arah di Kabupaten Bulukumba, di mana di sana diciptakan oleh masyarakat itu kapal pinisi. Mereka itu secara sukarela membeton sendiri jalannya sampai ke pembuatan kapal pinisi itu. Baik. Ya, itu perlu diapresiasi dan ini saya kira pemerintah harus melihat itu bahwa masyarakat sendiri bisa untuk meningkatkan akses ke sana. Kenapa pemerintah tidak harus tidak turun tangan untuk ke situ? Itu contoh, Mbak. Ya. Baik, Pak Andri, tadi sempat disinggung terkait dengan infrastruktur jalan yang saat ini mungkin masih menjadi kendala, masih menjadi tantangan kita untuk daerah wisata di Sulawesi Selatan ini. Nah, kalau di tanggal 1 April kemarin, Komisi 7 juga sempat mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Pariwisata dan yang menjadi poin pentingnya juga bagaimana percepatan infrastruktur jalan ini menuju daerah wisata di masing-masing provinsi. Nah, kalau dari BPPD sendiri, bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah dan apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, jadi dalam beberapa kesempatan terakhir kami mencoba memotong, Mbak, bersama dengan pemerintah provinsi dalam hal ini arahan dari Bapak Gubernur, kita menciptakan akses melalui udara. Jadi kita ciptakan airplane, ya, seaplane yang bisa melewati Makassar sampai ke Bulukumba itu, tapi dia melewati pesisir pantai. Ini bisa memotong waktu perjalanan. Dan juga bisa mampir ke setiap kabupaten yang memiliki destinasi wisata. Tapi bukan hanya itu sebenarnya kendalanya. Kita punya tantangan lebih luas lagi dari segi infrastruktur. Di setiap daerah destinasi wisata ini tidak punya homestay. Ya, terlepas dari Toraja dan Bira yang sudah punya banyak resort, yang sudah punya banyak hotel, tapi daerah-daerah ini nggak punya homestay. Padahal destinasi wisata itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, dia punya destinasi, dia punya homestay, dia punya kuliner, dan yang terakhir dia punya merchandise. Nah, ini semua perlu peran serta dari pemerintah masing-masing, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, peran kami mencoba menjembatani ini. Kami mempromosikan Sulawesi Selatan di ajang Anugerah Desa Wisata selama 5 tahun terakhir. Alhamdulillah, dari 4.000 peserta desa wisata seluruh Indonesia, itu kurang lebih 600 asalnya dari Sulawesi Selatan sampai tahun ini. Tapi memang setelah terpilih atau masuk dalam 5 besar dan sebagainya, kita terkendala kembali ke 4 tadi itu. Kita tidak punya infrastruktur, homestay-nya kurang, bikin kata terobosan dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi Pak Andri mengatakan bahwa untuk jalur udara juga sudah difasilitasi begitu, Pak Andri, ya? Ya, kita melalui seaplane. Jadi ada penerbangan yang dilakukan sekarang ini dari Makassar ke Selayar melalui pesisir dan yang terakhir di Danau Matano kita juga sudah siapkan di sana untuk seaplane. Jadi ini karena kita tahu dari Palopo ke Danau Matano ini perlu waktu menyeberang. Perlu ada sarana penyeberangan katakanlah perahu atau jet ski atau apa di sana, tapi harus kita lalui lebih cepat. Tapi itu sudah bisa digunakan sekarang, Pak, ya? Nah, ada dilaksanakan sekarang. Baik. Cuma memang jadwalnya belum teratur. Kita siapkan saja waktu-waktu tertentu untuk bisa memakai itu. Baik. Tapi untuk opsi lainnya di jalur darat, apakah ini sudah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah? Karena mungkin wisatawan mungkin ada yang ingin memilih jalur darat dibandingkan jalur udara, Pak Andri. Betul. Kalau jalur darat, kami sudah survei, mereka memang lebih banyak memilih jalur darat. Yang pertama, tentu saja banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa disinggahi. Tapi kendalanya adalah untuk masuk ke situ, ke destinasi wisata itu memang aksesnya yang sangat terbatas.
Saya kasih contoh satu, misalnya kita ke Bulukumba, ke Bira, kita ada desa wisata yang sangat terkenal di Jeneponto, itu namanya Desa Bosolo. Di sana ada air terjun kembar, tapi untuk masuk ke sana perlu waktu sampai 2 jam masuk. Keluarnya sendiri 2 jam, berarti sudah 4 jam. Nah, yang seperti ini yang perlu kita perlukan terobosan sehingga waktu tempuh masuk dan keluar itu tidak terlalu lama. Kalau jalannya enak, bagus, saya kira bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu digalakkan. Apalagi antara, saya kasih contoh satu lagi dari Makassar ke Toraja, di situ ada geopark. Geopark Maros Pangkep. Di dalamnya ada Bantimurung, di dalamnya ada Ramang-Ramang, dan di dalamnya ada gua-gua purba. Ini untuk masuk ke sana memang perlu waktu. Dan ini yang perlu kita pikirkan bersama sehingga masyarakat yang berwisata, baik itu masyarakat Nusantara maupun mancanegara, itu tidak wasting time di jalan gitu loh. Jadi perlu waktu untuk masuk ke dalam lebih cepat sehingga menikmati wisatanya lebih lama. Ini lebih lama di jalannya daripada wisatanya. Betul. Nah, ini yang betul. Ya. Baik, Pak Andri, kalau semisal ada potensi wisata yang dilihat dari suatu daerah, namun masih terkendala seperti itu tadi, infrastruktur jalan yang mungkin bisa ditempuh lebih lama dibandingkan menikmati destinasi wisata itu sendiri. Bagaimana kemudian strategi BPBD untuk mempercepat apa yang akan dilakukan bersama dengan pemerintah agar promosi destinasi wisata itu bisa berjalan dengan cepat juga, Pak Andri? Ya, jadi dalam setiap desa wisata kami membentuk community di sana. Tourism community, di mana mereka punya media promosi secara media sosial di situ. Baik itu ya katakan IG atau Facebook atau apa yang kita pakai semua itu. Kita manfaatkan itu untuk memperkenalkan lebih cepat. Dan saat ini kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Poltekpar untuk membentuk atau memperbaiki secara sukarela rumah-rumah yang di destinasi wisata itu menjadi standar homestay. Dia punya toilet bagus, dia punya tempat tidur bagus, dia punya sarapan dan makan malamnya bagus karena makan siangnya biasa keluar. Itu sementara kita benahi sehingga selain destinasi wisatanya kita pacu lebih bagus, kita perkenalkan semacam katakan kulinernya atau merchandise-nya, kita perbaiki homestay-nya. Karena mereka kadang-kadang nggak mau ke situ kalau nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat tinggal. Ya, jadi meskipun sedikit tapi minimal sudah dikunjungi itu oleh wisatawan baik itu mancanegara maupun Nusantara. Itu yang kami lakukan dengan beberapa destinasi-destinasi wisata baru antara Makassar Bira dan Makassar Toraja. Itu sementara yang kami lakukan. Baik, Pak Andri, terakhir seperti apa harapan dari Pak Andri sendiri dan juga BPBD Sulawesi Selatan terkait dengan peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke Sulawesi Selatan dan juga harus diimbangi dengan percepatan infrastruktur menuju ke daerah wisata tersebut. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi harapan kami peningkatan pariwisata yang telah berkembang beberapa tahun terakhir ini harus menjadi satu gerakan. Karena kami orang pariwisata, kami harapkan peran pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan seluruh pentahelix wisata atau seluruh stakeholder pariwisata untuk kita mempromosikan bersama. Logo pariwisata Sulsel ini bisa menjadi visit Sulawesi Selatan year untuk tahun 2026. Jika ini kita menjadikan sama-sama gerakan dan teman-teman dari media massa, baik itu cetak dan elektronik, kita sama-sama untuk galakan. Insya Allah perkembangan pariwisata Sulawesi Selatan yang selama ini sudah mulai baik, itu akan tentu lebih berkembang lagi. Dan satu, yang terakhir adalah sektor pariwisata harus menjadi sektor program prioritas, baik pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Ini kadang-kadang dilupakan, Mbak. Kadang-kadang pemerintah provinsi atau kabupaten kota infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan. Tapi sektor pariwisata adalah sektor yang paling cepat pulih dan paling cepat menyumbang devisa ketika selesai COVID-19. Dan ini harus kita jaga, dan Sulsel menjadi salah satu daerah yang pertumbuhan pariwisatanya beberapa tahun terakhir ini cukup menggerakkan setelah Bali. Seperti itu harapan kami, Mbak. Ini harus menjadi gerakan Visit Sulawesi Selatan 2026. Baik. Ada logonya nanti ya. Siap.
Baik, terima kasih Bapak Andri Arif Bulu selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Sulawesi Selatan sudah hadir bersama kami berbincang terkait dengan bagaimana memacu infrastruktur wisata di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas waktunya Pak Andri. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.